Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah telah mengizinkan kita hari ini berjumpa di dalam perkuliahan virtual ya, sinkron teknologi nano pertemuan ke-10 ya. Dalam keadaan sehat walafiat insyaallah semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah ya untuk melaksanakan atau menghidupkan sunnah-sunnah beliau ya, dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan langsung saja sekira untuk menyampaikan apa yang akan kita bahas hari ini ya. Pertama adalah kita bahas kunci jawaban UTS ya. Tadi sudah dilakukan remedial kepada teman-teman Anda yang nilainya belum cukup baik ya. Sebagian sudah ada peningkatan ya, tapi ada juga dalam beberapa soal masih sama atau masih keliru ya, belum sempurna. Oke, saya akan share screen. Sudah muncul. Sudah muncul ya di layar? Sudah. Langsung saja. Oh ya, kita ambil ya, kita buka dulu ya kuliah kita dan mari sama-sama kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, hari ini kita mulai kuliahnya dengan bahas UTS ya. Jadi soalnya mungkin Anda terima adalah acak ya, urutannya tidak sama gitu, tapi soalnya sebetulnya sama semua. Nah, kalau yang saya susun itu yang pertama adalah ini urut ya dari awal bahasan dari pertemuan pertama. Yang penting Anda ketahui adalah definisi ya, definisi kemudian cakupan untuk mengetahui apakah sesuatu itu teknologi nano atau bukan gitu ya. Nah, ini definisi ini penting. Karena tidak lantas segala sesuatu yang kecil itu nano gitu ya, ada yang tidak termasuk. Apa definisinya? Ini saya singkat saja ya, karena untuk memudahkan saja dan bisa muat tempatnya. Ya, jadi yang pasti adalah namanya teknologi pasti merupakan aplikasi sains. Ini yang penting. Ya. Nah, ini tidak semua jawabannya ada ini, gitu. Padahal ini kata kunci yang penting, gitu ya. Kemudian presisi tingkat atom ya, atau presisinya itu 1 sampai 100 nanometer atau kurang dari 100 nanometer ya. Oke, itu mayoritas sudah menjawab itu. Ya. Nah, ini yang penting. Mampu mengendalikan sifat dasar atau fundamental. Ya. Nah, ini banyak yang lupa, banyak yang nggak masuk ya. Jadi, kenapa teknologi nano itu menjadi istimewa? Karena tadi ya, selain presisinya ya di bawah 100 nano, dan justru itu bertepatan dengan skala molekul, karenanya bisa atau mampu mengendalikan sifat dasar suatu material atau bahan itu secara fundamental ya, atau secara mendasar. Yang namanya secara mendasar berarti bisa kita analisa ya, bisa kita pahami secara fisika, kimia maupun biologi. Ada satu yang saya lupa tuliskan di sini sebetulnya, dan itu penting ya sebetulnya, yaitu bahwa material nano yang dihasilkan oleh teknologi ini itu dapat difabrikasi, ya, dapat diproduksi atau diaplikasikan ya dalam ukuran yang bermanfaat, gitu ya. Jadi kalau tidak bisa disusun menjadi suatu produk yang berukuran yang dapat kita manfaatkan ya menjadi sulit ya. Contoh misalnya apa?
karena ukurannya kecil ya, 100 nano ya. Nah, ini kalau tidak bisa disusun dalam sesuatu material yang berukuran yang dapat kita pegang, ya kita gunakan, gitu ya, atau kita lihat, itu kan jadi tidak bisa dimanfaatkan. Padahal yang namanya teknologi itu aplikasi, jadi harus bisa digunakan. Nah, ini saya lupa menuliskan ya, tapi itu satu definisi yang penting juga. Gitu. Baik ya, di rata-rata sih yang ini sudah terjawab ya, tapi yang lain-lain pertama mengendalikan sifat dasar gitu ya, dan dapat dan aplikasi gitu ya, dapat diaplikasikan. Artinya kalau dapat diaplikasikan ini dapat disusun menjadi suatu bahan yang dalam ukuran yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itu penting. Nah, kemudian cakupannya. Nah, cakupan teknologi nano itu sangat luas ya. Ada beberapa yang menjawabnya adalah bidang aplikasinya. Nah, itu lain lagi. Jadi bukan cakupan teknologi nano, kalau itu cakupan aplikasi gitu ya, atau pemanfaatan teknologi nano. Nanti ada yang menjawab bidang pertanian, bidang kesehatan dan sebagainya ya. Itu cakupan aplikasinya, bukan cakupan teknologinya gitu ya. Nah, kalau cakupan teknologinya itu sendiri itu mencakup sainsnya ya, karena itu dasarnya kan sainsnya. Kemudian materialnya ya. Kemudian produknya ya, ada nano device ya. Kemudian ini apa? Cabangnya ya, salah satu cabang nanoteknologi adalah nanobioteknologi. Nah, ini salah satu tahapnya ada nanofaktur ya, pembuatan material nano, lalu ada nanometrologi, pengukuran ya, karakterisasi. Nah, ini salah satu cabang juga ya, rekayasa nanomolekuler ya. Dan sebagainya. Cabangnya banyak sekali ya, cakupannya banyak sekali. Ada kadang dibuat cloud ya, dibuat kumpulan kata atau istilah gitu yang menyatakan cakupan, dan ini masih banyak lagi yang lain ya. Tapi setidaknya ini sudah mencakup. Oke, itu jawabannya. Kemudian saya kasih kata kunci nggak ya? Oh, enggak. Kata kuncinya banyak ya. Kemudian nanti kalau ada yang nggak paham langsung tanya aja ya. Gitu. Nomor 2, deskripsikan jenis, posisi atau objek dan fungsi dari masing-masing satu contoh teknologi nano di alam dan di masa lalu. Nah, ini beberapa sudah menjawab dengan baik. Ya, tapi ada juga yang kurang lengkap. Ada yang hanya disebutkan objeknya saja, ya, kaki cicak misalnya. Ya, tapi fungsinya untuk apa gitu, dan jenisnya apa gitu ya. Oke, kita lihat contoh. Ini banyak sekali, panjang. Saya membuat contohnya. Contoh ini yang di alam, ya. Ada, nah ini jenisnya sebutin dulu, nanofiber, jenisnya nanofiber. Fungsinya membentuk vakum, ya, tekanan rendah di bawah 1 atmosfer. Di mana posisinya? Di kaki cicak atau tokek, ya. Jadi kalau ini saja sebetulnya sudah cukup menjawab 3 kriteria tadi, ya. Atau nanostruktur, ya, ini jenisnya, objeknya adalah lilin, ya. Sifatnya hidrofobik, mencegah air menempel. Tempatnya ya di permukaan daun teratai, gitu ya. Atau talas. Ya. Contoh lain misalnya, ini jenisnya nanopigmen, ya. Objeknya sayap kupu-kupu, ya. Nah, fungsinya yang ini belum masuk ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memberikan warna yang indah ya, bauran warna cahaya ya yang cemerlang sehingga ini bisa dilihat dari kejauhan. Ya. Kemudian apa? Jenisnya nanobioluminescence. Objeknya pada perut kunang-kunang. Ya. Fungsinya apa? Nah, ini belum dijelaskan. Fungsinya adalah memendarkan cahaya ya sehingga bisa tampak ya pada kegelapan. Contoh lain misalnya jenisnya nanokomposit. Objeknya apa? Atau lokasinya ya pada paruh burung tokan. Ya. Fungsinya, nah ini fungsinya belum disebut ya, karena ini kan kunci ini untuk saya aja untuk memudahkan ngecek jawaban Anda pada saat koreksi. Ya. Fungsinya apa? Ada yang bisa jawab nanokomposit pada paruh burung tokan? Ini ada yang UTS jawab ini nih, saya ingat nih. Mestinya bisa jawab. Fungsinya apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Kenapa struktur paruh
burung enggang atau rangkong itu strukturnya nanokomposit. Ya, silakan. Siapa bisa jawab? Sambil saya minum dulu ya, Mas. Suara saya jelas nggak ya? Kok ini nggak ada yang jawab? Jelas, Bu, jelas. Oke, silakan. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Atau fungsinya apa nanokomposit? Untuk memudahkan mencari makanan. Wah, itu Anda coba-coba aja tuh, tapi Anda nggak paham. Semua burung punya paruh ya untuk mencari makanan gitu ya, tapi kenapa paruh burung rangkong ini strukturnya nanokomposit gitu? Kenapa nggak pakai struktur yang lain gitu? Nano fiber misalnya atau apa nanoplate? Yang jelas nggak bisa kalau nanopartikel. Atau nanopigmen gitu kan? Kenapa nanokomposit gitu? Fungsinya apa? Supaya gimana? Supaya paruhnya bagaimana? Atau bisa apa? Atau bersifat apa? Oke, nggak ada yang bisa jawab? Waduh. Asli mau coba jawab boleh nggak, Bu? Silakan, silakan. Fungsinya itu buat biar paruhnya tetap kuat gitu sama. Oke, kuat. Boleh, itu sudah dapat setengah jawaban. Satu lagi? Setengahnya lagi? Kan komposit Ya, itu Bu, mau berarti ada, coba jawab, ya? Bu. Silakan. Oh, Fikri ya. Apa? Itu, Bu, dia kan parunya besar, jadi biar ringan, Bu, nggak berat. Ah, betul sekali. Ya, komposit itu kan itu gabungan dari dua bahan atau lebih ya. Nah, pada bagian luar nanokomposit itu merupakan nanofiber yang keras ya. Nanofiber yang keras jadi kuat seperti jawaban Astri tadi. Tapi di bagian dalamnya adalah struktur berongga ya, nano foam ya, nanostructure ya, foam nanostructure yang ringan gitu. Rigid nanofoam. Bagus ya, Mas Fikri tadi. Oke, kita lanjut ya. Contoh lain, biosensor nanomagnetik ya, jenisnya pada otak ikan salmon. Nah, ini fungsinya untuk apa nih? Ada yang tahu? Lumayan ya, nambah nilai. Saya tambahin deh di nilai tadi. Mbak Astri, Mas Fikri. Oke, gimana? Bionanomagnetik di otak fungsinya untuk apa? Ikan salmon perlakunya gimana? Pada musim tertentu kemana? Musim yang lain gimana? Ada yang suka nonton itu nggak? Apa sih namanya? National Geography ya? Atau apa? Flora dan fauna gitu? Halo? Ada yang bisa jawab? Anda kalau nyari alamat pakai apa di HP? Anda nyalakan, apa namanya, fungsi? Hah? Geostationer, positioning, service, apa itu? GPS, ya enggak? Kalau otak lagi. Ikan kan nggak bisa pegang HP. Di mana GPS-nya? GPS-nya Allah tanam di otak. Di otaknya ikan. Itu ada biosensor ya, yang jenisnya adalah nanomagnetik. Jadi bisa menangkap medan magnet bumi. Membedakan antara medan magnet utara ya, kutub utara dan selatan. Jadi tahu kemana utara, kemana selatan, kemana harus migrasi dan sebagainya ya. Sama, jadi ikan salmon atau burung yang bermigrasi itu sama ya. Ada di otaknya Allah tanam GPS. Jadi GPS itu sudah ada ya, GPS itu bukan abad 21, GPS itu sudah dari zaman Allah menciptakan hewan-hewan sudah ada GPS-nya itu. Ya lanjut ya, itu di alam. Kemudian di masa lalu ya, ada jenisnya nanopartikel nanopartikel objeknya glasur keramik, glasur untuk keramik teras kilata ya, fungsinya agar tetap mengkilap.
Kemudian berikutnya contohnya jenisnya nanopartikel. Ya, objeknya emas di dalam gelas liturgi. Ya. Fungsinya apa? Mengubah warna gelas ya sesuai dengan perubahan cahaya ya, antara cahaya matahari dengan cahaya lampu, cahaya lilin itu akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Kemudian contoh lain jenisnya karbon nanotube, ya objeknya adalah baja pedang Damaskus, ya fungsinya adalah memberikan kekuatan, ya, dan juga ada satu lagi itu awet tajam ya karena tidak mudah berkarat ya. Oke, itu luar biasa ya akhlak perangnya yang diajarkan dalam Islam gitu. Jadi pedang itu harus tajam ya, agar tidak menzolimi. Baik, lanjut nomor berapa nih? Baru sampai nomor 2 ya. Baik, nomor 3, sebutkan contoh sebentar. Keistimewaan teknologi nano secara fisika, kimia, dan biologi. Ya, ada yang menjawab hanya fisika saja gitu ya, kimianya lupa. Ada yang fisika, kimia, biologinya enggak. Ada yang menjawab semua tapi ngaco. Ya. Jadi yang ditanya itu keistimewaan ya, bukan aplikasi sebetulnya. Tapi rata-rata menjawab aplikasi. Jadi aplikasi bidang fisika, aplikasi bidang kimia. Bukan ya. Yang ditanya keistimewaan. Keistimewaan berarti kaitannya dengan sifat ya. Anda dianggap istimewa kan kalau punya sifat-sifat yang istimewa ya, misalnya cantik, pintar gitu ya, baik hati dan seterusnya. Itu kan sifat ya. Nah, itu kan itulah keistimewaan Anda. Jadi kalau ditanya keistimewaan itu jawabannya sifat gitu. Nah, keistimewaan secara fisika berarti terkait dengan sifat-sifat fisika apa? Nah, adanya perubahan warna. Nah, kenapa warna bisa berubah? Karena ada perbedaan bentuk dan ukuran dari bahan nanonya. Ya, jadi kalau bentuknya berubah, ukurannya berubah, ya maka warnanya juga berubah. Padahal sama materialnya, misalnya sama-sama aurum, ya, kalau Anda ingat, atau argentum, tapi warnanya bisa berbeda-beda. Ya. Itu jadi kalau di dunia nano itu emas tidak semuanya warna emas, ya ada emas merah, ada emas transparan, ada emas hijau, ya dan sebagainya. Ya. Kemudian apalagi sifat kelarutannya. Bagaimana kalau bahan nano? Ya, jadi bahan yang sama yang pada ukuran makro tidak larut, ya ketika berukuran nano itu bisa larut. Nah, itu kan berarti sifat kelarutan. Apalagi daya magnetik, ya. Ini baru bisa nih diaplikasikan untuk penyimpanan memori dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena ukuran nanonya itu ya sedemikian hingga ada rasio ya, rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar, sehingga dengan ukuran yang kecil itu bisa memiliki daya magnetik yang cukup ya untuk menyimpan memori yang banyak gitu. Sehingga sekarang memori storage itu kan makin kecil ya. Gitu. HP yang ukurannya sama selebar telapak tangan dengan teknologi nano itu bisa memuat memori yang lebih banyak ya. Jadi nggak cepat nge-lag, nggak cepat hang dan sebagainya ya, bisa fungsinya jalan terus dan seterusnya ya. Lalu ada lagi sifat elektron channeling ya, sehingga konduktivitas listriknya tidak terhambat ya, bisa hampir katakanlah superkonduktor lah gitu ya. Lalu belum lagi sifat mekanik misalnya ya, ada kekerasan, ada kekakuan, ada friksi dan sebagainya ya. Nah, itu banyak sekali. Itu keistimewaan fisika. Nah, keistimewaan kimia itu yang utama adalah reaktivitas yang pasti ya. Lalu ada yang eksplosif ya dalam kondisi biasa. Inert ya, tapi ketika berukuran nano itu bisa eksplosif ya. Nah, itu reaktivitasnya meningkat tajam. Ada sifat self assembly, ini nggak ada yang jawab ya kebetulan. Kemudian apa? Nah, keistimewaan struktur gitu ya. Jadi sama-sama karbon gitu ya, ketika berukuran nano dan strukturnya berapa? 2 dimensi misalnya, itu bisa jauh lebih kuat gitu ya daripada yang berukuran makro meskipun strukturnya 3 dimensi. Itulah keistimewaan teknologi nano secara kimia ya. Secara biologi bagaimana? Nah, ini saya agak bingung nih, Anda ada beberapa jawabannya sama, mungkin Anda membrowsing web yang sama gitu ya. Jelas sudah dikatakan ujian ini jangan buka buku sebetulnya gitu ya. Tapi nggak ada yang nggak buka web yang lain. Semuanya saya lihat Anda melihat aplikasi atau web selain CBT. Ada yang menjawab
keistimewaan teknologi nano secara biologi adalah bisa digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Ya, itu sih aplikasi ya, gitu loh. Bukan keistimewaannya gitu loh. Apa sih keistimewaannya gitu ya? Nah, keistimewaan salah satunya adalah kita bisa menghasilkan atau riset ya suatu bahan nano itu dengan satu proses yang namanya biomimikri. Ya. Biomimikri itu apa? Meniru makhluk hidup. Gitu. Karena di dalam makhluk hidup, ya secara biologis itu banyak yang mempunyai struktur ataupun struktur ataupun ukuran nano, gitu ya, dan bisa berfungsi dengan baik, gitu. Itulah yang ingin kita tiru, gitu ya. Tadi kan di alam banyak sekali Anda perhatikan ya, ada yang strukturnya nanokomposit, ada yang nanokristal dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan semua adalah sebetulnya teknologi nano di alam ya. Nah, secara biologi makhluk hayati atau makhluk hidup itu ada yang sudah memiliki teknologi nano di dalamnya ya. Dalam bentuk perilaku sel hidup atau mekanisme biokimia gitu ya. Itulah yang dipelajari dan kita tiru melalui proses biomimikri untuk menjadi bahan atau sistem nano ya. Jadi bisa bahan nanonya tadi atau sistem nanonya ya. Ini sistem nano ya karena sudah merupakan mesin molekul. Jadi ini adalah gabungan dari beberapa molekul yang dengan fungsinya masing-masing bisa bergerak ya dengan arah tertentu. Nah, ketika digabungkan itu menjadi satu sistem nano ya, nanosistem yang bisa menjalankan suatu fungsi tertentu ya. Itu keistimewaan teknologi nano secara biologi. Oke, ada kata kunci nggak? Oh iya, ini yang fisika ya, ada warna kelarutan, magnet, dan seterusnya. Ini hanya kata kunci aja. Kemudian nomor 4 ya, sebutkan jenis bahan nano yang memiliki jumlah dimensi berikut ini. Nah, masalah dimensi memang saya sudah sebutkan ada 2 mazhab. Nah, mazhab yang berbeda dengan saya itu saya kurangi 2 poin ya. Karena saya sudah jelaskan. Jadi ketika menyampaikan ilmu memang seorang guru, pengajar atau dosen itu harus menyampaikan gitu ya. Ada beberapa pendapat itu disebutkan semua, tapi apa yang diikuti oleh atau diyakini lebih tepat oleh si pengajar itu juga harus disebutkan, dan Anda sebagai murid harusnya gitu ya menjawabnya itu sesuai gitu dengan arahan dari yang dari dosen gitu ya. Jadi yang menjawab sesuai mazhab saya beri nilai penuh ya, tapi kalau dengan mazhab yang berseberangan saya kurangi 2 poin ya, tidak sempurna tapi masih oke, masih lulus lah. Nah, apa bedanya? Ada yang menggunakan jumlah dimensi ini, kalau yang berseberangan dengan saya gitu ya, adalah jumlah yang bukan nano gitu. Tapi kalau saya jumlah dimensi ini adalah justru jumlah yang berukuran nano gitu. Jadi ketika 0 berarti nggak ada dimensi nanonya. Tidak ada panjang, lebar atau tinggi yang berukuran nano. Berarti ukurannya sebetulnya makro bahan itu. Lalu apanya yang nano? Yang nano adalah strukturnya gitu ya. Di dalamnya ada struktur-struktur yang berukuran nano. Meskipun bahannya ukurannya makro ya, milimeter atau bahkan meter barangkali ya, tapi strukturnya nano. Kemudian satu dimensi, berarti salah satu, apakah panjangnya, lebarnya atau tingginya. Gitu ya. Salah satu nano, yang 2 lagi tidak. Nah, kalau yang 2 dimensi berarti 2 dimensinya nano, yang 1 tidak. Ya, kalau 3 berarti seluruhnya nano. Ya. Nah, ini yang saya sudah berikan materi panjang lebar ya dengan penjelasannya di YouTube, bisa Anda ikuti sebetulnya. Ya ini contohnya yang dimensi 0 nanofiber array. Nah ini array kan kumpulan ya, kumpulan barisan begitu. Barisan nanofiber banyak ya, jutaan mungkin miliaran dijejerin gitu ya, dibariskan. Total seluruhnya ukurannya besar sekali ini ya. Ya, bisa milimeter, bisa sentimeter gitu. Nah, secara keseluruhan tidak nano, tapi masing-masing ada struktur nanonya, ya ada nanofiber. Lalu apalagi yang nanoporus partikel. Nah, partikelnya sendiri ukurannya mungkin mikron ya. Ukurannya mikron, partikelnya bukan nano. Tapi apanya yang nano? Pori-porinya, ya, makanya disebut nanoporus partikel ya. Dan lain-lain, masih banyak contoh lainnya.
Lalu dimensi 1 apa contohnya? Nanoplate ya, semua yang berupa lembaran, nanosheet, nanocoating ya. Itu kan yang dimensi nanonya hanya 1 ya, yaitu ketebalannya. Tebalnya saja yang nano, panjangnya lebarnya tidak nano ya. Dimensi 2. Nah, ini panjang dan lebar atau dalam hal ini diameter ya. Jadi diameter itu kan mewakili 2 dimensi sebetulnya. Karena dengan diameter kita bisa membentuk suatu penampang ya, penampang lingkaran. Nah, itu dimensi ketiganya tidak nano. Makanya nanofiber, nanotube, nanorod, nanowire itu semua bisa panjangnya sampai sentimeter ya. Tuh, diameternya saja yang nano. Kemudian 3 dimensi, berarti ke semua dimensi itu nano, panjang lebar tinggi, nano semua ya, atau kalau bola berarti jari-jarinya atau diameternya itu sudah mewakili 3 dimensi ya. Itu contohnya nanopartikel, nanoshell, nanoflower ya, dan sebagainya. Kalau nanokomposit masuk mana? Nanokomposit masuk sini, ya. Karena nanokompositnya sendiri kan tidak nano, gitu. Yang nano adalah mungkin fillernya atau strukturnya, ya, atau porinya misalnya, gitu ya. Oke, semoga jelas. Kalau udah nggak jelas langsung tanya ya. Kalau nggak tanya saya lanjut terus. Nomor 5, sebutkan keunggulan metode. Nah, ini top down dan bottom up banyak yang menjawab, tapi bottom to bottom jarang yang menjawab ya. Kayaknya cuma 1-2 orang gitu menurut saya. Itu pun masih kurang pas ya. Top down, apa keunggulannya? Lebih mudah ya, bisa serbaguna ya, bisa untuk macam-macam bahan padat. Yang pasti lebih cepat ya. Apakah lebih murah? Bisa jadi lebih murah ya. Nah, kalau harga itu memang relatif ya, tergantung materialnya, tergantung spesifikasi yang diinginkan gitu ya. Tapi rata-rata top down itu ya cukup murah lah ya. Bisa untuk memproduksi bahan manu itu dalam jumlah besar. Jadi jatuhnya lebih murah. Nah, kalau bottom up apa keuntungannya? Ukurannya lebih akurat ya, karena itu kan disusun dari masing-masing atom atau molekul gitu ya. Sehingga bisa akurat, mau ukuran berapa tuh kalau kondisinya sama ya ukurannya akan kurang lebih sama semua ya. Dan tentu saja homogen ya. Dan biasanya ini bisa serbaguna juga tapi untuk bahan yang terlarut ya. Bahan yang terlarut, baik terlarut dalam gas, dalam fluida gas maupun fluida cair ya. Bottom up itu biasanya begitu biasanya. Karena itu untuk bisa tersusun secara bottom up itu harus ada fluida yang membawa ya, baik itu cair maupun gas ya. Kalau nggak ada yang membawa nggak bisa bergerak sendiri, partikelnya kan nggak bisa apa ya, gelundung, tidak bisa menggelinding atau jalan kaki atau lari-lari sendiri ya, nggak bisa ya, harus ada yang membawa gitu. Jadi memang biasanya bottom up ini membutuhkan pelarut ya, baik itu cair maupun gas. Tapi kalau top down ini bentuk bahan padat, nggak perlu pelarut ya, langsung saja digerus jadi kecil. Nah, bottom to bottom ini jarang menjawab. Nah, apa keunggulannya? Tentu saja bisa akurat dan homogen. Karena apa? Bahan bakunya kan sudah nano. Bahan bakunya sudah nano, yang berubah hanya bentuknya. Ukurannya juga bisa berubah, gitu ya. Tapi yang pasti sudah nano ke nano, jadi lebih akurat dan homogen tentunya, dan juga bisa untuk desain struktur yang rumit, ya. Tapi tentu makin rumit strukturnya ya makin sulit juga merancangnya ya, peralatannya dan sebagainya. Contohnya apa nih bottom to bottom? Misalnya dari grafin ke nanotube, dari grafin ke fullerene ya. Atau dari nanotube dibuka jadi grafin gitu ya. Jelas bottom to bottom. Oke, kalau ada yang nggak jelas tanya ya. Kemudian nomor 6, jelaskan metode yang digunakan untuk sintesa nanopartikel. Oh, ini banyak ya. Nah, jadi kalau Anda diminta menjelaskan ya metode sintesa, maka usahakan Anda menjawab semua gitu. Ada top down-nya, ada bottom up-nya, ada bottom to bottom. Kecuali memang sampai dengan saat ini belum ditemukan teknologinya. Contoh apa? Nanofiber itu belum ketemu yang top down ya. Jadi tetap disebutkan top down-nya tapi nanti Anda kosongkan saja atau diberi keterangan belum, sampai saat ini belum ditemukan teknologinya ya. Oke, kita mulai dari nanopartikel. Apa nih top down-nya? Ada HEM ya, ada EED contohnya. Kemudian ada
nanopartikel. Ya, rata-rata ini sih ya, HEM sama ED. Kemudian bottom up-nya ada templating, nucleation and growth, ya. Bottom to bottom-nya ada graphene rolling. Ya, ini contoh, masih ada yang lain ya. Nanopartikel ada yang menjawab CVD kalau nggak salah ya. Atau apa satu lagi saya agak lupa namanya. Nah, itu masih bisa ya. Oke juga. Kemudian nanofiber. Jadi untuk soal 3 soal ini, nanopartikel, nanofiber, nanoplate, itu rata-rata sih kekurangannya adalah pada bottom to bottom-nya nggak lengkap gitu ya. Belum dilengkapin. Baik, nanofiber. Nah, Anda lihat top down-nya belum ketemu nih sampai sekarang teknologinya nih. Ya, nggak tahu, siapa tahu nanti Anda menemukan ya. Ya, karena agak sulit itu. Belum ketemu bahan yang sudah kondisi fiber yang kemudian bisa diurai menjadi nanofiber yang lebih kecil gitu. Nah, itu yang agak sulit ya. Kecuali nggak tahu nih kalau tadi ada apa nanofiber array mungkin ya, kemudian diurai menjadi satu utas nanofiber, itu mungkin bisa ya. Tapi kan masalahnya nanofiber array pun dibuatnya bottom up gitu ya. Nggak ada di alam itu tiba-tiba sudah terbentuk nanofiber array, itu nggak ada gitu. Atau nanoporous partikel misalnya, itu belum ketemu yang kayak seperti itu ya. Kalau ada sih lumayan juga. Baik ya, jadi nanofiber belum ada. Kemudian yang top down, kemudian yang bottom up-nya ada nucleation and growth pastinya ya. Ada templating, pencetakan ya, ada CVD, chemical vapor deposition. Nah, kemudian yang bottom to bottom-nya graphene rolling ya. Jadi graphene itu kan bentuknya kayak kertas gitu ya. Kemudian di rolling atau digulung jadilah nanotube, nanofiber. Oke, kemudian nanoplate. Ini juga ada tiga-tiganya. Top down-nya ada exfoliation, ada mechanical shearing. Nah, ini ada yang menjawab exfoliation ya, tapi yang shearing belum ada. Kemudian bottom up-nya ada Langmuir shaver, Langmuir budget, sama satu lagi apa ya? Ada 3 kalau nggak salah, saya agak lupa. Ada satu lagi. Kemudian bottom to bottom-nya ada nanotube opening ya. Sementara yang opening baru nanotube ya, yang mudah. Kalau nanopartikel agak susah itu opening. Kalaupun nano shell misalnya dibuka ya, opening itu enggak hasilnya tidak bisa rata grafinnya ya, bergelombang mungkin, jadi tidak bagus. Baik, soal berikutnya nomor 9 adalah persamaan dan perbedaan. Nah ini hati-hati nih, yang ditanya persamaan dan perbedaan, rata-rata menjawabnya perbedaan aja, persamaannya enggak. Gitu. Tapi nanti di masing-masing perbedaan ada yang sama lagi. Ya, tadi seperti saya pas remedial tadi, iya. Nanorod begini-begini. Nanowire ya seperti nanorod tadi ada ini. Berarti kan persamaan ya. Tapi nggak disebut di awal. Ya, jadi penting sebutkan dulu persamaannya baru perbedaannya. Gitu. Nah, apa persamaannya antara nanorod, nanowire, nanotube? Yang pasti tiga-tiganya bahan nano ya. Ya, tapi jenis apa? Jenisnya adalah nanofiber ya. Ketiganya itu adalah nanofiber. Ya, dimensinya 2. Nah, ini tadi sudah ada yang menjawab betul. Tapi ada juga menjawab dimensi 1, ya itu berarti beda mazhab ya, nilainya saya kurangin dikit. Oke, itu persamaannya. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah nih, nanorod dan nanowire ini kebetulan ada persamaan ya, sama-sama nanofiber yang pejal. Pejal artinya penuh bahannya ya, tidak ada rongganya. Sedangkan nanotube itu adalah berongga. Nah, ini hanya sedikit yang menjawab berongga ya. Rata-rata membahas perbedaannya adalah pada ukurannya. Nah, ini hampir sama nih, ada berapa orang yang jawab sama. Itu kayaknya browsing di web yang sama itu ya. Padahal ukurannya sama semua, ini sama-sama nano gitu ya. Diameternya sama-sama nano, 1 sampai 100 nanometer. Nah, panjangnya memang beda-beda gitu ya. Tapi itu tidak signifikan, artinya ada yang menjawab nano wire itu bisa sampai berapa tadi ya? Sekian ribu nano gitu ya. Sedangkan kalau nanotube itu hanya 3-4 kalinya. Oh, salah ya. Yang namanya nanofiber itu semua bisa panjang ya. Bisa sampai ukuran sentimeter malah. Itu ya. Jadi bedanya adalah
Nanotube itu berongga, ya Anda bayangkan kayak sedotan atau pipa begitu. Nah, nanorod dan nanowire itu pejal, ya, jadi dalamnya tidak ada lubang, ya, dia penuh begitu. Kemudian apa bedanya nanorod dengan nanowire? Kan sama-sama pejal. Nah, bedanya adalah nanowire itu namanya wire. Wire itu kan kawat, ya, berarti bisa menghantarkan listrik. Ya, sedangkan nanorod dan nanotube itu bukan konduktor listrik, ya. Nah, itu bedanya. Kuncinya di situ. Meskipun sebetulnya nanotube itu konduktor juga yang baik, tapi bukan konduktor listrik, ya, konduktor panas. Gitu. Kalau untuk listrik itu tidak menggunakan nanotube, ya, tapi menggunakan nanowire. Nah, kalau grafin itu malah bisa menjadi konduktor listrik, ya. Sebenarnya nanotube bisa juga sih mengantarkan listrik, tetapi tidak sebaik nanowire dan tidak sebaik grafin. Oke, lanjut nomor terakhir ya. Nah, ini multiple choice. Di antara teknologi fabrikasi bahan nano berikut, manakah yang dapat dilakukan di laboratorium kampus kita? Jawabannya adalah yang D ya. Apa itu D? D itu sol gel. Opsinya ada di mana ya? Harus login lagi saya. Nomor berapa tadi? Ya, ada 5 jawaban. Yang A itu adalah MEB, molecular beam epitaxy. Nah, ini adalah metode bottom up ya, menggunakan alat MBE, alatnya mahal sekali, ya, harganya miliaran. Kita belum sanggup, jadi yang menjawab ini udah pasti salah. Ya. Ini alatnya cukup modern ya, ditemukan mungkin baru dalam ya 5 tahun terakhir lah. Kemudian HEM, high energy milling, ini kita juga nggak punya alatnya ya, ini masih agak mahal, sekitar mungkin 50 jutaan ya. Sebenarnya saya dulu waktu jadi Kaprodi pengen beli juga sih, tapi karena kebutuhannya belum terlalu tinggi ya, ditahan-tahan dulu deh gitu ya. Mungkin yang butuh baru beberapa peneliti saja. Kemudian C, CVD, chemical vapor deposition. Nah, ini teknologi plasma. Ini juga mahal alatnya ya. Karena untuk plasma generatornya itu mungkin dalam kisaran ratusan juta juga ya. Kita belum punya. Nah, ini yang murah meriah gitu ya. Dan manfaat. Itu sol gel. Ini Anda cukup pakai glassware yang ada di lab ya. Beaker, Erlenmeyer, ya, gelas ukur, apa namanya? Stirrer gitu ya, mixer, apalagi pakai blender juga boleh, tapi mixer sih yang bisa diukur kecepatannya ya. Terus mau pakai sonikator juga bisa, dan ini bisa ya, hampir semua lab bisa ini dikerjakan. Murah meriah dan manfaat insya Allah ya. Yang E apa? STM, mungkin ada yang menjawab STM, tentang STM. Ini apa coba Anda lihat, scanning tunneling microscope. Anda pernah masuk lab kita nggak? Lab jurusan teknik kimia? Nggak ada gitu. Kita punya mikroskop itu hanya untuk melihat material dari arah luar gitu ya. Kalau ini kan mikroskopnya elektron, mahal sekali ini, miliaran juga harganya. Nggak punya kita ya. Nah, jadi ketika menjawab itu coba deh dipikir, mana sih yang masuk akal gitu. Mahal, agak mahal, murah, mahal juga ya. Berarti masuk akalannya ini ya, yang kita bisa menyediakan peralatannya. Dan itu sudah cukup baik ya, banyak publikasi maupun produk yang manfaat yang bisa dihasilkan dari metode dari sintesa ini. Oke, cukup ya untuk kunci jawaban ETS. Ada yang mau bertanya nggak? Tinggal 10 menit. Gimana? Ini saya udah buka belum ya file Anda? Bagaimana? Sudah jelaskah? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, tinggal 10 menit ini kuliah kita. Materi sudah saya berikan ya sebelumnya. Ada yang mau bertanya nggak?
Halo, suara saya sudah masih bisa didengar? Tes. Oh, belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan satu belum dibaca. Jadi belum kepikiran apa yang mau ditanya. Kemungkinan dua adalah sudah baca tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi mau nanya apa juga bingung gitu kan. Kemungkinan tiga adalah sudah baca dan sudah ngerti, jadi nggak perlu bertanya apa-apa. Ya, saya sih berharap yang nomor tiga ya. Tapi seandainya ada satu dan dua ya langsung tanya aja. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa keterampilan bertanya itu penting sekali untuk mencapai kecerdasan dan untuk memahami fakta atau kebenaran gitu ya. Karena ketika Anda tidak dapat bertanya gitu, maka sulit untuk mencari ilmu atau mencari kebenaran. Anda tahu salah satu bangsa yang cerdas di dunia itu adalah bangsa Yahudi ya. Dan mereka sangat pandai bertanya gitu. Orang tuanya itu kritis sekali, terutama ibu-ibunya gitu ya, emak-emaknya itu, emak-emak Yahudi itu sangat kritis ya. Anaknya itu selalu ditanya gitu di rumah itu. Oh, segala macam ditanya gitu. Nah, karena selalu ditanya sama orang tuanya, akhirnya ketika mereka sekolah itu juga nanya terus sama gurunya gitu, ditanya segala macam ditanya. Akhirnya karena terus bertanya mereka jadi cerdas. Gitu ya. Jadi kita budayakanlah budaya bertanya. Tentu bertanyanya bukan bertanya kepo yang nggak penting-penting ya, tetapi adalah kepo untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak. Gitu ya. Baik, materi yang sudah saya berikan adalah pengendalian mutu, ya. Pengendalian mutu, kenapa ini penting gitu ya? Karena di teknik kimia itu kita punya dua bagian penting ya kompetensi, yaitu merekayasa proses kimia dan merekayasa produk kimia. Nah, dalam dua jenis rekayasa ini, dua-duanya kita butuh pengendalian mutu ya. Baik pengendalian mutu terhadap produknya itu sendiri, jadi hasilnya. Nah, namun yang terpenting adalah sebetulnya mengendalikan kondisi proses gitu. Karena yang namanya produk itu bisa mutunya terjamin kalau proses pembuatannya dan penanganan bahan-bahannya itu terkendali dengan baik ya. Nggak mungkin lah gitu suatu produk dihasilkan dengan baik kalau prosesnya tidak baik ya. Jadi ibaratnya apa itu, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Jadi kalau mau hasilnya baik ya usahanya juga harus baik gitu kan. Nggak mungkin gitu usaha yang buruk menghasilkan yang baik gitu. Ataupun sebaliknya. Nah, jadi di mana letak nilai pentingnya teknologi nano ya? Dalam pengendalian kondisi proses ya, ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan teknologi nano di dalamnya ya. Yang pertama adalah ini dalam mengendalikan kecepatan reaksi ya dalam proses katalisis. Nah, itu ada banyak bahan nano yang bisa digunakan sebagai katalis ya, ada nanolayer, ada nanopartikel ya, nanolayer atau nanoplate ya, sama lah. Atau nanopartikel ya, artinya yang satu dimensi, kemudian yang tiga dimensi. Yang kalau dua dimensi bisa nggak ya? Bisa-bisa aja sih, tapi yang lebih banyak dipakai dua ini ya. Kemudian pengendalian yang lain adalah dengan pemantauan ya atau sensing, pemasangan sensor gitu ya, secara simultan beberapa parameter sekaligus ya. Kalau Anda belajar di OTK 1 misalnya flow meter ya. Kemudian di pengenalan proses Anda belajar tentang apa temperature controller, lalu ada pressure controller dan lain-lain. Itu kan masing-masing parameter satu alat ya. Nah, dengan teknologi nano gitu ya, menggunakan nanosensor itu satu alat itu bisa nanosensornya lebih dari satu ya. Di nano device juga begitu. Jadi cukup pasang satu alat itu Anda bisa dapat semua hasil pengukuran dari semua parameter ya suhu, ya tekanan, ya konsentrasi. Kalau di situ ada mengalir fluidanya 10 komponen ya konsentrasi masing-masing ya untuk ke 10 komponen tersebut. Lalu apalagi ya? Betul data apa lagi sih? Densitas, misalnya viskositas ya macam-macam itu bisa dengan cukup satu alat bisa dapat semua gitu. Sehingga memudahkan proses pengendalian. Ya, kalau nggak begitu kan Anda harus ambil sampel dulu per sekian jam, bawa ke lab, dites dulu gitu kan, lama. Ya. Kalau ini sudah muncul semua di display ya, bahkan di ruang kontrolnya. Kemudian dalam
tahapan separasi ya. Nah, bisa digunakan teknologi nano yang kemudian bisa mengendalikan ya berapa persen kemurnian ya dari produk yang dipisahkan pada proses separasi gitu ya. Misalnya menggunakan nanomembran. Nah, ini kan sangat akurat nih nanomembran ini ya karena terkait dengan ukuran partikel yang bisa lewat ya. Jadi misalnya mau memisahkan antara hidrogen dengan oksigen gitu ya, ada hasil proses elektrolisa air misalnya. Nah, itu kan dengan nanomembran nanti bisa diloloskan misalnya hanya oksigen saja, ya hidrogennya tertahan atau hidrogennya dialirkan ke tangki yang lain. Nah, ini bisa kemurniannya bisa tinggi ya. Kemudian apalagi termasuk pengendalian kondisi proses adalah efisiensi gitu ya, karena ini kan mengendalikan dengan efisiensi kita bisa mengendalikan pengeluaran ya, bisa mengendalikan profitabilitas dari suatu pabrik ya secara ekonomi, keekonomian pabrik ya. Nah, apa yang harus diefisienkan baik bahannya maupun energinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan nanofiller ya. Jadi dengan penggunaan nanofiller itu suatu bahan itu bisa dikurangi bahan matriksnya, tapi kekuatannya tetap sama gitu ya. Karena penambahan nanofiller ini bisa meningkatkan kekuatan bahan sampai beberapa kali ya. Ada yang 2 kali, sampai 8 kali, 10 kali, bahkan ada yang 30 kali, 40 kali lipat. Sehingga kan bahan utamanya bisa dikurangi. Ya. Bisa dikurangi, akhirnya bahannya lebih efisiensi. Nah, karena bahannya lebih efisien, tentu energi yang untuk mengolahnya juga lebih efisien. Ya, contoh energinya misalnya bahannya itu dipindahkan menggunakan ya kalau padat dengan belt conveyor misalnya. Nah, kalau bahannya berkurang kan masanya berkurang, nah butuh daya listrik untuk memindahkannya, untuk menggerakkan conveyornya juga akan lebih hemat gitu ya. Baik, itu untuk pengendalian proses. Nah, bagaimana dengan pengendalian mutu produk? Sudah jam 9.04. Berapa menit lagi? 9 menit lagi ya. Sebentar. Ya, jadi dalam mengendalikan mutu produk nano itu bisa beberapa aspek ya, atau beberapa tahap ya. Mulai dari fabrikasinya, ya, kemudian karakterisasinya, kemudian bisa juga dalam bahan nano ini justru digunakan untuk mengendalikan mutu produk yang lain ya. Misalnya ini produk makanan, itu kan mutunya sangat dipengaruhi oleh adanya kontaminasi ya dari kuman dan sebagainya. Nah, untuk itu untuk mengendalikan mutu produk pangan misalnya, maka harus dibuat kemasan yang anti kontaminasi ya, anti bakteri. Nah, disitulah teknologi nano bisa digunakan ya. Contohnya misalnya penggunaan nanopartikel ketosan ya, atau misalnya untuk mengendalikan mutu produk logam ya supaya tidak berkarat. Nah, itulah diberikan lapisan anti karat ya dengan nanocoating. Yang lagi atau ya cukup marak adalah di mana? Di bengkel-bengkel itu, di salon-salon kendaraan tuh biasanya kan ada nanoseramik begitu ya. Itu nanosilika nanopartikel silika yang digunakan untuk melapisi ya, memberikan nanocoating kepada permukaan bodi kendaraan ya supaya tidak mudah kotor, tidak mudah berkarat ya. Lapisannya juga hidrofobik ya. Jadi nanti mudah dalam perawatan atau membersihkannya. Baik, nah ini berikutnya saya kira Anda bisa pelajari sendiri. Ini dalam proses fabrikasi ada clean room. Tujuan utamanya tentu untuk memastikan tidak ada kontaminasi, baik itu debu maupun sinar UV ya. Jadi kalau Anda di pabrik pangan atau obat-obatan gitu ya, itu ada ruangan yang namanya suci hama, gitu ya. Suci hama berarti bebas dari bakteri. Nah, kalau di pabrik bahan nano itu suci debu. Bukan suci dalam debu ya. Kalau suci dalam debu kan tayamum. Nah, kalau ini justru suci debu gitu, nggak ada debu. Anda nggak bisa tayamum di situ, udah nggak ada debu lagi gitu ya. Tuh. Nah, itu sampai sedemikian
telitinya ya, debu aja nggak ada gitu. Kenapa? Karena debu itu ukurannya mikron, ya, mikrometer. Mata kita kan masih bisa ya melihat debu ya sampai ukuran tertentu. Nah, karena ukurannya mikron, tetapi bahan nano itu sudah tidak bisa kita lihat lagi secara kasat mata. Nah, kalau ada debu satu saja, gitu ya, mengkontaminasi produk nano itu berbahaya ya, karena itu debunya bisa menjadi konduktor listrik, konduktor panas dan sebagainya. Akan meningkatkan suhu, ya, akan mengakumulasi berbagai parameter yang akan mengganggu kinerja dari bahan nanonya ya. Jadi memang harus suci debu ya, bukan suci hama lagi. Baik, lanjut. Nah, ini cara kerjanya silakan dipelajari ya. Yang pasti ini nih, untuk bisa menggunakan bahan suci, untuk bisa menggunakan clean room tersebut, itu proses sterilisasinya 40 langkah ya. Nah, ini kan menjadikan riset vaksin COVID dan lain-lain itu mahal. Karena virus COVID itu kan ukurannya nano ya, namanya virus itu ukurannya nano. Nah, jadi untuk membuat vaksinnya juga menggunakan clean room gitu ya, menggunakan fabrikasi skala nano sehingga ya proses sterilisasinya juga luar biasa ya. Ini bisa Anda lihat betapa repotnya gitu ya, betapa ribetnya proses ini, sterilisasinya sampai 40 langkah per orang ya, kali sekian orang pekerja gitu. Ya, peralatannya juga semua serba akurat gitu ya. Nih, itu untuk fabrikasi. Kemudian untuk karakterisasi itu bahannya banyak sekali. Sudah dijelaskan lengkap ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Kalau nggak bertanya saya nggak paham. Jadi prinsipnya tadi yang namanya SEM, TEM, AM, ya, STM, AFM dan sebagainya ini semua adalah mikroskop. Tapi jangan Anda bayangkan mikroskopnya lensa ya, mikroskop optik, bukan. Mikroskopnya ini elektron semua gitu. Jadi digunakan medan aliran elektron gitu ya. Jadi elektron ditembakkan ke material, lalu nanti elektron yang terlepas itulah yang kemudian dipindai atau di-scan ya. Itulah kemudian dibuat image atau citranya untuk menggambarkan objek yang sedang diteliti gitu ya. Ada yang menggunakan gaya atom ya, ada yang menggunakan resonansi, ada gaya lateral dan sebagainya. Yang jelas bukan optik. Ini elektron yang di atas, kemudian di bawah ini probe ya. Jadi ada ujung yang berukuran nano yang fungsinya untuk memindai. Memindai itu apa? Scan ya, untuk men-scan permukaan setiap titik ya, setiap titik dari permukaan sampel gitu. Ya, diukur macam-macam gayanya dan seterusnya, lalu diubah menjadi suatu image ya atau gambar. Sudah jam 9.10 ya. Oke ya, kemudian spektroskopi saya kira Anda sudah belajar ya, UV Saman itu sudah belajar di kimia analitik. Yang lain-lain X-ray juga mungkin belajar, BET belajarnya di TRK 2 kalau nggak salah ya. Mungkin di MA yang belum belajar. Tapi intinya adalah untuk mengetahui ukuran partikel. Nah, ini ada partikel analyzer gimana ya? PSA belum saya masukin ya. PSA itu cara kerjanya mirip sama di MA ya. Kurang lebih sama sih. Ya, ini beberapa konsep kimia dan fisika yang perlu Anda ketahui ya untuk menjadi dasar dalam karakterisasi, daya ikatan ya dan sebagainya, tentang cahaya, konsep cahaya, ya. Spektrumnya. Nah, nano itu ada di mana? Nano itu ada di sini ya, dari mulai 1 milimikron, 1 nano itu sama dengan 1 milimikron sampai 100 nano ada di sini ya. Jadi di sinilah nano. Nah, karena nano di sini berarti bisa menggunakan X-ray ya, XS, bisa menggunakan UV gitu ya. Nah, inframerah bisa nggak? Inframerah sebetulnya bisa, tapi kalau inframerah yang diukur itu bukan nanonya secara langsung, melainkan material yang sudah dipengaruhi oleh
bahan nano ini tentu akan ada efeknya ya di skala mikro, dan efek di skala mikron ini yang di analisa atau dikarakterisasi, gitu ya. Jadi kalau pakai inframerah itu yang dicek adalah efeknya, gitu. Bukan bahannya itu sendiri. Nah ini FTIR ya, itu bisa dipelajari ini. Kita di lab punya alat ini ya, FTIR kecil banget alatnya, mahal, harganya dulu 120 juta kalau nggak salah. Bisa hampir untuk semua bahan ya, padat, cair, gas aja nggak bisa, susah nangkepnya soalnya. Ya, jadi kalau gas harusnya pakai GC ya. Ya, ini contoh spektra ya, hasil dari FTIR. Tapi ini yang 3 dimensi, kita belum ada di kampus. Ininya softwarenya harus upgrade dulu ya. Nah, ini contoh. Jadi yang dilihat di sini itu bukan bahan nanonya, tetapi efek ya. Dengan adanya bahan nano, maka ada satu proses yang dihalangi, yaitu pembentukan ikatan hidrogen. Jadi kalau nggak ada bahan nano, nggak ada nanoplate misalnya, itu akan terbentuk 2 ikatan hidrogen ya untuk setiap satu gugus urea misalnya. Tapi ketika ada nanoplate itu ikatan hidrogen yang satu ini terhalangi ya, jadi hanya terbentuk satu, satunya lagi enggak gitu. Nah ini akan muncul pita pita spektrum yang baru gitu di sini. Ini efeknya yang bisa dilihat. Nah, ini yang Raman, kemudian UV, saya percepat aja ya. Jadi nanti akan muncul sesuai dengan warna cahayanya. Terus X-ray untuk tahu strukturnya gitu ya, dan juga jarak antara kisi kristal itu dengan X-ray ini sudah dijelaskan ya bagaimana interpretasinya ya. X-ray itu ada 2, ada yang wide angle dan small angle. Yang wide angle itu untuk nano, yang small angle itu untuk di bawah nano ya, sub nano, jadi bisa sampai ke nuklir ya, sampai ke nukleus. Nah ini makin kecil sudutnya justru makin besar alatnya. Ini ukuran alat ini 1 kelurahan ya, besarnya. Tapi ada yang mini itu kira-kira 1 gedung ya, ada di Singapura. Mini synchrotron. Nah ini ada teori lagi tentang efek plasmon, arahnya untuk elektron mikroskop ya. Macam-macamnya bisa Anda pelajari. Ini ada yang mau tanya nggak? Ini contoh hasil SEM ya. Di SEM juga ada yang dilengkapi dengan IDX, bisa ketahuan ada unsur apa saja ya, dan berapa proporsi jumlahnya. Ini untuk IM lebih jelas lagi ya, bisa kelihatan kayak nanowire tuh ya. Nanowire ini kan nanofiber sebetulnya bentuknya. Terus ini yang juga SPM, contohnya AFM. Nah, saya kasih nggak ya? Ada contoh hasil AFM saya? Nggak ada ya, nggak saya tulis. Ini sampel orang. STM, perbedaannya ya, metode yang lain-lain. Dan banyak yang lain ya, metode karakterisasi yang belum dibahas di sini, ada TGA, PSA, MS, QCM, dan sebagainya. Ini DRS, PSI. Ini segini banyak belum tentu semua ada ya di lab kita ya, lebih banyak yang nggak ada sebetulnya. Jadi harus di lab luar ya. PET ini Anda belajar di TRK 2. BMA itu prinsipnya sama dengan PSA. Nah ini fotolitografi itu sebetulnya menggunakan alat-alat karakterisasi untuk fabrikasi ya. Biasanya SEM ini yang dipakai ya. Jadi semacam di sablon begitu. Semacam cetak sablon tapi dengan cahaya. Banyak disebut litografi. Oh, ini tugasnya. Ya, tugasnya sudah saya berikan ya di Edlink. Yang tugas individu, artikel ilmiahnya langsung di Google Scholar saya aja biar gampang. Daripada kalau ya di jurnal UMJ juga bisa sih, tapi kan banyak sekali nanti Anda bingung gitu ya.
Di tempat saya aja biar mudah. Kemudian Anda ringkas hasil ininya apa, referensinya. Jadi instrumennya apa, terus kalau di sini informasi yang diperoleh sama keterangan. Nah, kalau dipakai ini boleh ya, apa tabelnya. Pakai yang saya tuliskan di tugas juga itu lebih baik ya, karena di situ ada spesifikasi sampelnya bagaimana, kemudian deskripsi hasil karakterisasinya bagaimana, ya, kemudian diskusi gitu atau pembahasan dari karakter bahan tersebut, ya. Mirip-mirip sama ini sih, gitu. Cuman yang nggak ada tuh ininya, spesifikasi sampelnya nggak ada. Oh, ini spesifikasinya di atas malah ya, bahan anunya. Di sini speknya. Bahan anunya 1. Nah, saya karena begini, kadang di dalam satu artikel itu bahannya bisa lebih dari 1 ya. Gitu. Kalau seperti komposit kan ada matriksnya, ada fillernya gitu ya. Nanti kompositnya sendiri juga bisa dikarakterisasi. Jadi kalau saya lebih cenderung spesifikasi bahannya itu masuk ke tabel ini ya, ke salah satu kolom di sini. Gitu. Tugas yang ini tugas kelompok ya. Saya tidak mewajibkan deh untuk Anda lakukan, tapi kalau Anda mau kerjakan boleh gitu ya. Kelompoknya atur sendiri aja ya untuk nambah-nambah nilai UTS lah gitu ya. Oke, ini saya kira saya sudah lewat 10 menit dari waktu seharusnya. Kita tutup dengan doa. Selesai belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fadhkurhu inda hajati wa la tansanihi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak share wabarakatuh. screen ya? Terima kasih banyak. Kok Anda diam aja? Ternyata saya tadi nggak share screen ya. Anda diam-diam aja. Lupa saya nggak share screen. Ya udah. Oke ya, saya stop.